Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliusen Alvan Paralamandasa. Saya dari program studi pendidikan komputer dan kewirausahaan terpadu 1 tahun, jurusan Office Administration. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan sistem informasi akuntansi yang saya beri judul aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Access dengan studi kasus transaksi jasa pada Ayuba Sablon. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja menunjukkan dan mempresentasikan hasil aplikasi akuntansi yang berbasis Microsoft Access yang telah saya buat dengan studi kasus transaksi jasa pada Ayuba Sablon. Pada aplikasi yang telah saya buat ini yang berbasis studi kasus dengan judul transaksi jasa pada Ayuba Sablon. Inilah dia tampilan yang telah saya buat. Ada beberapa menu yang terlihat berbeda-beda namanya. Yang pertama ada dashboard, kedua jurnal umum, 3 master data, ada buku besar, neraca saldo, transaksi, dan laporan. Oke, selanjutnya kita beralih dulu atau fokus pada menu yang bernama transaksi ataupun entry jurnal. Transaksi itu apa? Transaksi adalah proses memasukkan atau mencatat setiap transaksi keuangan yang ada pada data-data yang ingin kita masukkan. Yang pertama, di sini saya akan menampilkan soalnya, yang dimana saya memakai soal untuk memasukkan data-data yang ada pada menu transaksi. Ini dia soalnya. Pada soal ini saya memiliki daftar 20 transaksi atau 20 soal transaksi dan analisis transaksi. Pada transaksi yang pertama, pada 2 Januari 2026, Tuan Yuba menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah ke rekening Bank BCA milik Yuba Sablon sebagai modal awal usaha. Pada analisisnya, aset Bank BCA dengan kode 11101 bertambah di debit sebesar 50 juta dan ekuitasnya modal pemilik pada kode akunnya 31100 bertambah di kredit sebesar 50 juta rupiah. Transaksi yang pertama tadi saya sudah memasukkan data-datanya, dan data-datanya itu pada tanggal 2 Januari 2026, uraiannya setoran modal awal nominalnya sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kita untuk menambahkannya? Dan di sini saya sudah memiliki tombol add, save, dan delete ataupun button add, save, dan delete. Add itu untuk menambahkan, save itu untuk menyimpan, delete itu untuk menghapus atau mereset data-data yang kita telah masukkan tadi. Karena transaksinya ada 20 transaksi ataupun soalnya ada 20, di sini saya sudah memasukkan semuanya atau menambahkan semua data-datanya. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada tombol atau button mundur atau maju, yang dimana di sini saya sudah menambahkan semuanya. Jadi itulah menu transaksi. Seperti yang saya bilang tadi, transaksi itu adalah proses memasukkan atau mencatat setiap transaksi keuangan ataupun data-data yang ingin kita tambahkan. Setelah dari menu transaksi tadi, kita lanjut ke menu dashboard. Ini dia tampilan menu dashboard yang telah saya buat. Pada menu dashboard ini saya hanya memasukkan keempat akun karena keempat akun ini mewakili kondisi keuangan pada perusahaan. Jadi singkat saja, dashboard itu adalah menu yang menampilkan informasi penting secara ringkas seperti dari keempat akun yang telah saya masukkan ini. Oke, lanjut pada menu jurnal umum. Jurnal umum itu adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal. Setiap transaksi yang dicatat menggunakan prinsip debit dan kredit.
Ini dia menu tampilan dari jurnal umum saya. Pada jurnal umum ini menggunakan prinsip debit dan kredit. Untuk debitnya balance dengan prinsip kreditnya. Lanjut lagi ke menu master data. Pada menu master data ini atau bisa dibilang yang ada di dalam master data ini terdapat yang namanya source of akun yang disingkat dengan nama COA, yang berisi kode akun, nama akun, kelompok, jenis akun, dan saldo nominal. Pada menu master data ini yang telah saya buat yang berisi COA, terdapat di samping sebelah kanan ada beberapa tombol. Tombol ini atau button ini berisi form-form yang dari masing-masing data. Ketika saya klik, dia akan muncul sesuai data yang saya klik. Setelah dari menu master data tadi, lanjut lagi ke menu buku besar. Buku besar itu apa? Buku besar atau bisa dibilang general ledger atau kumpulan seluruh akun yang berisi rincian transaksi yang telah dicatat dari jurnal umum. Ini dia tampilan dari buku besar yang telah saya buat. Oke, pada buku besar yang telah saya buat ini terdapat pada kode akun. Di sini saya pakai yang namanya combo box. Combo box itu untuk memanggil kode akun yang ingin saya panggil. Contohnya di sini saya panggil kode akun yang kode akunnya 11400 dan dia muncul sesuai yang saya panggil. Setelah dari buku besar tadi, saya lanjut lagi ke menu neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo adalah daftar seluruh saldo akhir akun yang diambil dari buku besar pada akhir suatu periode akuntansi. Dan ini dia tampilan dari menu neraca saldo yang telah saya buat. Oke, pada neraca saldo yang telah saya buat ini, neraca saldo yang berisi kode akun, nama akun, sum of debit, dan sum of credit. Pada sum of debit dan sum of credit ini, itu adalah akumulasi debit dan akumulasi kredit, serta yang ada pada S debit dan S kredit itu adalah saldo debit dan saldo kredit. Pada akumulasinya yang pertama debit, pada hasil akhirnya itu sebesar Rp171.750.000 dan di akumulasi debitnya di hasil akhirnya balance dengan akumulasi debit sebesar Rp171.750.000. Begitupun di saldo debit dan saldo kredit. Mereka berdua sudah balance, yaitu sebesar Rp121.300 dan begitupun yang ada di saldo kredit. Pada neraca saldo ini saya juga memakai yang namanya tombol seperti yang ada pada master data tadi, yang ada di sebelah kanan, button untuk memanggil masing-masing data. Contohnya di sini saya klik pada button yang pada nama akunnya Bank BCA, saya klik. Di sini dia terpanggil sesuai data dari Bank BCA. Begitupun pada button-button yang lain ini, ketika saya klik dia akan menuju ke data masing-masing. Oke, lanjut pada menu transaksi tadi saya sudah membahasnya pada pertama tadi, yaitu menu transaksi. Langsung saja saya lompat ke menu laporan. Pada menu laporan ini terdapat 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca keuangan.
laporan itu adalah hasil akhir dari proses pendapatan akuntansi yang berisi informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan pada laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha perusahaan selama satu periode tertentu. Dan di laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan jumlah modal pemilik selama satu periode akuntansi. Selanjutnya pada neraca keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi atau kondisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Nah, saya akan membahas laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini terdapat pendapatan dan biaya. Untuk pendapatannya ada pendapatan jasa konsultasi, pendapatan jasa umum, potongan penjualan jasa, dan pada biaya ada beban gaji karyawan, beban utilitas atau beban listrik, air dan internet, ada beban pemasaran dan iklan, dan beban perjalanan dinas. Pendapatan jasa konsultasi tadi itu berkisar sebesar 3.500.000 dan pendapatan jasa umum sebesar 25 juta dan potongan penjualan jasa 500.000. Dan untuk total pendapatannya itu sebesar 28 juta. Lanjut ke biaya, untuk beban gaji karyawannya itu sebesar 5 juta, beban listrik, air dan internet 1.800.000, beban pemasaran dan iklan 1.200.000, beban perjalanan dinas 350, dan jumlah seluruh biaya sebesar 8.350.000. Lanjut dari jumlah biaya tadi, di bawahnya ada yang namanya laba bersih. Laba bersih itu dari mana? Laba bersih itu dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya yang menghasilkan sebesar 19.650.000 yang disebut dengan laba bersih. Lanjut ke perubahan modal. Pada perubahan modal ini terdapat modal pemilik sebesar 50 juta, price-nya 1.500.000, ikhtisar laba ruginya 19.650.000, dan modal akhirnya 68.150.000. Dari mana itu modal akhir? Modal akhir itu dari modal pemilik ditambah ikhtisar laba rugi dan dikurangi dengan price, sehingga menghasilkan 68.150.000 untuk modal akhirnya. Lanjut ke neraca keuangan. Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi atau kondisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Pada neraca ini ada aset, hutang, dan juga modal. Pada asetnya itu memiliki peralatan kantor sebesar 15 juta, asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000, selanjutnya sewa dibayar di muka 12 juta, perlengkapan kantor 4 juta, piutangnya 0, kas kecilnya 650, bank BCA 71.600.000, dan di kas utama 5.300.000. Dan untuk total dari jumlah aset itu sebesar 110.950.000. Lanjut di hutang. Di hutang ini ada utang bank 30 juta, pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta, utang usahanya 9.800.000, dan jumlah hutangnya 42.800.000. Lanjut pada modal. Di modal ini berisi price, modal pemilik, dan ikhtisar laba rugi. Untuk price-nya 1.500.000, modal pemiliknya 50 juta, dan ikhtisar laba ruginya 19.650.000, serta jumlah dari modal 68.150.000.
Oke, lanjut pada jumlah hutang ditambah modal itu sebesar 110.950 dan itu balance dengan aset. Sekian dari saya menyadari tidak ada gading yang terletak. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Ingatlah bahwa pembelajaran terbesar seringkali datang dari keberanian kita untuk mencoba dan memperbaiki setiap kesalahan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.